terimalah kitab Allah dengan sepenuh hati. Kenapa? Orang yang menerima kitabullah, khususnya kitab yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ketika kita menerima dengan sepenuh hati, Allah yang menjanjikan. Coba buka firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 102. 102. Bahkan kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini nasihat juga untuk orang muslim pada umumnya, bukan mukmin saja. Nasihat untuk orang muslim ya secara umum. Apa kata Allah? Allah katakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Ada kan? Surat An-Nahl ayat 102. Kalau kita belum terima Al-Quran dengan sepenuh hati, kita nggak akan diteguhkan oleh Allah. Ini terkait dengan rukun iman yang ketiga tadi. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq, kata Allah. Katakan wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, kepada manusia-manusia, Allah telah menurunkan nazzalahu ruhul qudus. Siapa ruhul qudus? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk nurunin Al-Quran dengan benar, bil haq. Makanya nggak boleh ada yang ragu kalau Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kalau ragu, sudah tidak jadi muslim sejati, tidak jadi mukmin sejati. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Untuk apa Al-Quran itu? Coba lihat di sini. Untuk apa? Yang pertama kata Allah, liyuthabbital ladzina amanu. Ya kan? Jadi kalau 6 rukun imannya sudah mantap tuh, habis itu terima Al-Quran dengan sepenuh hati, tak ada yang diragukan, bahkan satu huruf pun nggak diragukan. Nggak ada yang diingkari, satu huruf pun tidak diingkari. Dia terima sepenuh hati. Liyuthabbital ladzina amanu. Al-Quran itu akan menjadi peneguh orang-orang yang beriman. Akan menjadi peneguh orang yang beriman. Tapi hari ini Pak, musibah. Fitnah, memang fitnah. Berapa banyak tokoh yang mengatakan ayat ini relevan, ayat ini cocok, ayat ini enggak. Kalau Bapak yang di sini mau teguh imannya sampai akhir hayat, bahkan nanti mampu jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, jangan pernah ragu atau setuju dengan apa yang mereka katakan itu. Ayat ini kejam, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Benar gak? Pembunuh dibunuh, kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian jika ada pembunuh, kisos. Benar gak? Diterima gak hari ini oleh muslim Indonesia? Tapi ayat yang redaksinya hampir sama Pak, coba lihat. Itu kan tadi dalam surat Al-Baqarah kan? Ya, 5 ayat setelahnya ayat tentang siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Redaksinya sama enggak? Yang satu kisos, yang satu siam, diterima enggak? Semua muslim di Indonesia puasa dengan tenang, puasa dengan sepenuh hati. Benar enggak? Tapi redaksinya sama, bahkan di surat yang sama, tidak jauh, beda 5 ayat saja. Ya, kalau surat tentang puasa Al-Baqarah 183, hafal semua itu. Coba kurang 5 ayat, berarti berapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Tak diterima. Kenapa? Ini enggak relevan lagi di zaman kita. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Lalu pembunuh enak saja membunuh orang lain, dia tidak boleh dibunuh. Dasar hukum penjahat itu Pak, penjahat itu Pak. Ya benar gak?
Tapi itu kenyataannya, Pak. Apa, Pak? Apa, Bu? Hukuman mati bisa kurang lagi ya. Nah, jadi saya ingin katakan biar kita diteguhkan oleh Allah, karena yang maha meneguhkan itu bukan yang lain, Pak. Yang maha meneguhkan Allah. Maka terima Al-Quran itu dengan sepenuh hati, dari ayat pertama sampai yang terakhir. Walaupun ibu agak berat-berat dikit, yakini saja. Kan sekarang kalau kata feminisme itu ada ayat juga buat ibu-ibu yang nggak cocok, kan? Benar nggak, Bu? Ibu percaya nggak kalau itu nggak cocok? Kata bapak-bapak ketawa, bapak. Ini bapak-bapak untung katanya. Kalau lihat ibu-ibu yang rugi, senang bapak-bapak nih. Berat kan? Percaya nggak? Itu. Tapi jangan. Tapi minimal iman, Pak. Iman dulu. Tapi mereka kan tidak mengimani itu lagi. Ini nggak adil katanya. Ini sudah masuk ke kampus-kampus, Pak. Masuk kampus-kampus Muslim. Bahkan yang mengatakan ini tidak adil, ini nggak cocok, ini nggak relevan, mereka yang ngajarin ilmu agama. Musibah nggak? Kira-kira mereka ini diteguhkan nggak oleh Allah Ta'ala nanti? Saya nggak yakin. Ketika ditalkinkan di saat sakratul mautnya, mampu menjawab. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, mampu menjawab. Saya nggak yakin itu, Pak. Ya, jadi terima, Pak, ya. Walaupun memang kata Allah di dalam surat Al-Furqan itu, dalam surat Al-Furqan ayat 30 itu, ya mungkin ini menjadi satu nasihat. Karena kata Allah mengabadikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam surat Al-Furqan ayat 30 itu. Wa qala ar-rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah mengadu ketika disakiti, nggak, bahkan sampai dilempar berdarah-darah. Ketika ditawarkan oleh malaikat untuk apa? Menimpakan mereka dengan gunung, Rasulullah tidak mau. Rasulullah tidak pernah mengadu kepada Allah. Tapi ada satu yang pernah diadu oleh Rasulullah kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Yang ada di dalam surat Furqan ayat 30. Apa kata Allah? Wa qala ar-rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ini yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Mahjura. Ketemu nggak? Surat Furqan ayat 30 ketemu nggak? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Nah, ini musibah, Pak, musibah. Dan Rasulullah sedih kalau kita mengabaikan Al-Quran. Kita justru memakai yang lain. Hukum pakai punya siapa sekarang? Kalau ada pembunuh pakai punya siapa sekarang hukumnya? Punya Allah, punya yang ada dalam Al-Quran, atau pakai apa, Pak? Punya siapa itu kira-kira? Punya warisan Belanda, Pak, ya? Masya Allah, kita usir Belanda, kita usir Jepang, tapi masih kita pakai warisan hukumnya. Taib, mudah-mudahan yang hadir di sini sehingga kita semua diberikan keteguhan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Yang pertama apa? Tanamkan rasa miskin, rasa butuh terhadap keteguhan, sehingga apa? Kita minta senantiasa keteguhan kepada Allah. Yang kedua apa? Sempurnakan iman. Khususnya cek rukun iman yang 6 itu. Adakah sesuatu yang cacat dari rukun iman kita atau tidak? Dan yang ketiga, terimalah Al-Quran dengan sepenuh hati. Jangan pernah ragu walaupun sedikit. Bahkan persatuan itu pun, Pak, persatuan itu kita akan dapatkan jika kita semua Muslim di Indonesia mau kembali ke Al-Quran. Coba lihat, ini terakhir ya, ayat yang saya bacakan hari ini, surat Al-Baqarah ayat 176. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq
Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Benar gak? Orang-orang yang berselisih dengan kitab, maka mereka itu akan jatuh ke dalam perselisihan yang apa Pak? Yang jauh. Makanya hari ini Muslim di Indonesia semakin bersatu apa semakin berpecah Pak? Kenapa? Karena kita sudah jauh dari kitab. Maka kalau kita mau bersatu sebenarnya gampang saja. Semua apa Pak? Pimpinan ormas Islam khususnya, semua partai-partai Islam kita kumpulkan. Habis itu apa? Semua yang berbeda dengan kitab, apa yang telah kita sepakati, kita kembalikan ke kitab. Gampang nggak? Maka kalau itu terjadi, persatuan akan terwujud. Tapi kalau kita menjauh dari ketentuan kitab itu apa Pak? Apa kata Allah tadi? Apa kata Allah? Perselisihan akan semakin jauh. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Bukan dalam masalah negara saja, termasuk masalah keluarga, Bu. Masalah keluarga, pembagian warisan kan sering jadi masalah permusuhan kan? Perselisihan kan? Pakai cara yang ada dalam kitab, jangan pakai cara yang lain. Kalau pakai cara yang lain pasti rebutan harta. Tapi kalau pakai yang ada dalam kitab, nanti insya Allah akan tumbuh persaudaraan yang kuat di antara sesama anggota keluarga. Tapi ini yang dapat saya sampaikan. Saya kira sudah cukup ya. 3 penyebab keteguhan kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan harapannya kita semua diberikan keteguhan oleh Allah Ta'ala. Di akhir hayat kita mampu mengatakan kalimat La ilaha illallah. Dan nanti di dalam kubur pun kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat mungkar nakir. Karena orang-orang yang mampu menjawab itu, kata Rasulullah SAW, akan diberikan alas tidurnya dari surga, pakaiannya dari surga, bahkan kuburnya itu dibukakan langsung pintunya ke surga. Sehingga apa? Tidurnya kita di kubur nikmat sekali. Karena apa? Pintu surga terbuka. Masya Allah.